Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Tulisan Syekh Burhanuddin Burhanul Islam Ad-Darnuji. Alhamdulillah sudah sampai di pasal memuliakan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlih. Ini satu pasal pada menjelaskan tentang cara atau tentang kemestian memuliakan ilmu dan memuliakan ahlinya ilmu. I'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bita'dhimil ilmi wa ahlih. Ketahui olehmu bahwa sungguh pencari ilmu itu tidak mendapati ia akan ilmu dan tidak pula bermanfaat ia dengannya ilmu kecuali dengan memuliakan ilmu dan memuliakan ahlinya ilmu. Wa ta'dhimil ustad melainkan dengan memuliakan guru, wa tauqirihi dan menghormatinya. Jadi taukir dan ta'zim sama saja, ataf tafsir namanya. Ini Syekh Darnuji, beliau mengingatkan kita perlu kita ketahui seorang santri dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia tidak bisa bermanfaat dengan ilmunya. Tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmunya melainkan dengan cara memuliakan ilmu itu sendiri, memuliakan ahlinya ilmu. Ahli ilmu orang-orang yang berilmu, teman sebayanya. Melainkan dengan cara memuliakan guru. Ini. Memuliakan ilmu, memuliakan ahli ilmu, memuliakan para guru. Qila. Ini ada katakan orang. Ma wasala man wasala illa bil hurmah. Tidak sampailah oleh siman yang telah sampai ia melainkan dengan hurmah. Bacanya hurmah, melainkan dengan penghormatan. Tidak sampailah oleh orang yang sampai artinya tidaklah orang-orang yang sudah mendapatkan derajat yang tinggi. Tidaklah seseorang yang telah sampai. Manakala dia mendapatkan derajat yang tinggi, kemuliaan dengan sebab ilmunya illa bil hurmah. Melainkan dengan sebab menghormati tadi. Menghormati ilmu, menghormati ahli ilmu, menghormati gurunya. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Tidak terjatuhlah oleh orang-orang yang jatuh ia kecuali dengan sebab meninggalkan penghormatan. Arti tidak jatuh tidaklah seseorang yang jatuh dari kedudukan yang tinggi, tidak mulia, tidak mendapatkan ilmu melainkan dengan sebab dia meninggalkan menghormati ilmu, menghormati ahli ilmu, meninggalkan menghormati sang guru. Jadi ucapan orang ini menguatkan pernyataan musannif di i'lam anna talibal ilmi. Wa qila dan dikatakan orang. Apa yang dikatakan orang? Ini yang kikil ini biasanya para ulama di belakangnya cuma enggak disebutkan dan dikatakan orang. Al hurmatu khairun minat ta'ah. Menghormati itu lebih baik dari taat, dari patuh. Alla tara annal insana la yakfuru bil ma'siyah wa inna ma yakfuru bi istighfafiha wa tarkil hurmah. Apakah engkau tidak tahu? Alla tara, adakah engkau tidak melihat bahwa sungguh seorang manusia itu tidak kafir ya dengan sebab maksiat. Wa inna ma yakfuru, hanya saja kafir ya bi istighfafiha, dengan sebab menyepelekannya maksiat, wa bi tarkil hurmah, dan dengan sebab meninggalkan penghormatan. Artinya ada yang mengatakan menghormati itu lebih baik daripada taat. Alasannya kenapa? Karena manusia itu tidak bisa menjadi kafir, tidak dianggap kafir dengan sebab maksiat. Meninggalkan sholat itu maksiat. Tapi ketika seseorang meninggalkan sholat tidaklah dia menjadi kafir. Hanya saja kafir ia kalau dia menyepelekan sholat atau mengingkari kewajibannya sholat. Karena mengingkarinya itu namanya tidak menghormati. Menyepelekan. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul ustad, dan sebahagian dari memuliakan ilmu ini cara memuliakan ilmu gimana sih? Wa min ta'dhimil ilmi,
Sebahagian dari memuliakan ilmu itu ta'zimul ustadz, memuliakan guru. Dalilnya apa? Qala Aliun radhiyallahu anhu, berkatalah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Ana abdu man 'allamani harfan wahida wa insya'a ba'a insya'a istaraqqa. Bermula saya itu menjadi hamba. Ana abduman. Bermula saya itu hamba dari orang-orang yang telah mengajarkan ia kepada saya akan satu huruf, harfan wahida. Insya'a ba'a, jika kepengen ia menjual ia. Wa insya'a, dia jika mau istaraqqa, memperbudak ia akan aku maksudnya. Jadi kata Sayyidina Ali, saya ini hamba bagi siapapun yang telah mengajarkan saya satu huruf. Jika dia mau, dia menjual saya, dia ambil uangnya untuk dia. Jika dia kepengen, dia memperbudak saya, menjadikan saya sebagai pelayannya. Ini luar biasa Sayyidina Ali. Makanya beliau ini pintu ilmu, sangat ta'zim kepada ilmu. Dalam kitab ini kebanyakan syair-syair ilmu dari beliau. Kemudian waqad unsyidtu fi dzalik, ini kata musannif rahimahullah, waqad unsyidtu, dan sungguh aku telah dibacakan satu nasyid fi dzalika, pada demikian berkenaan dengan memuliakan ilmu. Ini nasyid juga perkataan Sayyidina Ali. Apa isi nasyid? Ra'aitu haqqal haqqi haqqal muallim wa aujabahu hifdhan ala kulli muslim. Ra'aitu, aku meyakini, aku melihat akan hak yang paling hak. Ra'aitu haqqal haq, aku melihat akan yang paling berhak dari segala hak, akan haknya guru, haqqal muallim. Wa aujabahu hifdhan, dan aku melihat akan yang paling wajibnya hak, hifdhan nisbah, menjaga di atas setiap orang yang muslim. Artinya isi syairnya, hak yang paling hak dari segala hak yaitu hak guru. Dan hak guru merupakan hak yang paling perlu dijaga terhadap setiap muslim yang belajar kepada guru tersebut. Satu baris lagi syairnya, laqad haqqa ayyuhda ilahi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfa dirham. Sungguh berhaklah bahwa, haqqa fi'il madhi, an ini fa'ilnya. Laqad haqqa ayyuhda, sungguh-sungguh berhak, ini laqad ini dua kali penguatnya. Sungguh-sungguh berhaklah bahwa dihadiahkan kepadanya guru, karamatan karena kemuliaan, li ta'limi harfin wahid karena mengajarkan satu huruf. Apa dihadiahkan? Alfu dirham, 1000 dirham. Begitu umpamanya. Berhak untuk diberikan kepada seorang guru karena memuliakannya, karena mengajarkan satu huruf akan 1000 dirham. Nah, ini zaman dulu sekolahnya bebas, nggak formal. Sekarang bayarnya ke sekolah. Hadiahnya ke sekolah. SPP segala macam. Kenapa? Kenapa? Ini untuk menguatkan isi syair. Kenapa hak yang paling perlu jaga hak guru, yang paling wajib dijaga hak guru. Ya. Kenapa? Fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma tahtaju ilaihi fid din fa huwa abuka fid din. Karena bahwa sungguh siman orang-orang 'allamaka yang telah mengajarkan ia akan dirimu harfan wahidan, satu huruf saja. Mimma tahtaju, dari apa yang engkau butuhkan kepadanya fiddin, dalam agama, fahuwa, maka bermula dianya siman itu bapakmu fiddin, dalam agama. Jadi orang tua itu ada dua, ada bapak fisik, ada bapak rohani istilahnya, ayah rohani. Nah, ayah rohani ya guru, orang yang telah mengajarkan kita walaupun satu huruf dari yang kita butuhkan dalam urusan agama, itu jadi bapak kita dalam agama. Kalau bapak berarti kan harus berbakti kepada bapak orang tua. Orang tua kita melahirkan kita, membiayai kita, menggemukkan fisik kita. Guru membimbing rohani kita. Wa kana ustadzuna asy-Syekhul Imam Sadiduddin Asy-Syairazi, dan adalah guru kami, kata Syekh Darnuji, dan adalah ustadz kami, siapa beliau? Syekhul Imam, Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu, beliau berkata. Nah, kata Syekh Sadiduddin Asy-Syairazi, qala masyaikhuna, berkatalah oleh guru-guru kami.
Man arada ay yakuna ibnuhu aliman yanbaghi ay yura'iyal ghuraba minal fuqaha. Bermula Siman, arada yang berkehendak ia bahwa adalah anaknya itu alim, niscaya yang bagi sepantaslah bahwa yura'iya menjaga ia akan ghuraba, akan perantau, minal fuqaha dari orang-orang faqih. Wa yukrimahum dan memuliakan ia akan mereka. Wa yut'imahum memberi makan ia kepada mereka para perantau dari fuqaha. Wa yu'tiyahum syai'a memberikan ia kepada mereka akan sesuatu. Wa illam yakun ibnuhu aliman dan jika tidak adalah anaknya itu yang alim, yakunu hafiduhu aliman, niscaya adalah cucunya itu yang alim. Ini yakunu ini enggak majzum. Nah. Jadi kata Syekh Sadiduddin Asy-Syairadi, beliau berkata, guru beliau pernah bilang, man arada, siapa yang kepengen anaknya alim, yang bagi ayura'iyah, dia pantasnya menjaga perantau-perantau dari fuqaha. Maksud fuqaha di sini ya talibul ilmi, siapapun atau ulama. Nah, ada ulama-ulama yang merantau ke daerah kita mengajarkan ilmu. Kalau pengen anak kita alim, muliakan para ulama. Wa yukrimahu, memuliakan mereka, memberi mereka makan, memberikan sesuatu kepada mereka berupa hadiah atau apapun yang bisa kita berikan. Hikmahnya apa? Sekalipun tidak adalah anaknya yang alim, nanti minimal cucunya akan alim. Nah, ini sama. Coba baca kisah bapaknya Imam Al-Ghazali. Jadi bapaknya Imam Al-Ghazali seorang pemintal wol, beliau makan dari yang halal, bekerja, kemudian memuliakan para ulama, dekat dengan para ulama. Setiap kali beliau datang ke majelis ilmu, beliau selalu berdoa. Datang ke majelis fikih berdoa, ya Allah jadikan anakku seorang faqih. Datang ke majelis tasawuf berdoa, ya Allah jadikan anakku paham tentang akhlak segala macam. Akhirnya begitu beliau meninggal, doa-doa beliau dikabulkan oleh Allah. Imam Al-Ghazali jadi ahli di berbagai macam bidang ilmu. Abangnya Imam Ghazali, Ahmad Al-Ghazali, seorang penceramah wa'id yang sangat handal sekali, yang banyak banget orang yang terpetunjuk karena ceramah beliau. Wa min tauqiril muallimi alla yamshiya amamah. Sebahagian dari menghormati muallim, sebahagian dari menghormati guru itu alla yamshiya, bahwa tidak berjalan ia di depannya guru. Nah, kalau ketemu guru atau jalan bareng-bareng, biar guru yang jalan duluan. Kalau zaman dulu emang luar biasa ya, kita nggak berani melewati depan guru, nggak berani. Kalau mau jalan ada guru, kita pilih jalan lain, jalan belakang. Atau minta maaf, kan salam dulu. Jadi sebahagian dari menghormati guru itu bahwa tidak berjalan ia di depannya. Wala yajlisa makanahu, dan tidak duduk ia pada tempatnya guru. Di kelas ini kan ada tempat khusus bagi guru. Jangan duduk tempat guru. Wala yabtadi'a bil kalami indahu illa bi'idnih, dan tidak memulai ianya si santri tadi dengan berbicara di depannya guru illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya guru. Jangan main nyerocos. Nah, tapi minta izin dulu. Tidak memulai ia dengan berbicara indahu di sisinya guru illa bi'idnihi, melainkan dengan izinnya guru. Wala yuksiral kalama indahu, dan tidak memperbanyak ia akan pembicaraan di depannya guru. Jangan banyak ngomong depan guru. Wala yas'alu syai'an inda malalatih, dan tidak bertanya ia akan sesuatu di ketika malalatih, di ketika lelahnya guru, atau guru kelihatan jemu, capek, ya jangan bertanya dulu. Wa yura'iyal waqta, dan bahwa menjaga ia akan waktu. Wala yadukkal baba bal yasbiru hatta yakhrujal ustad, dan tidak mengetuk ia akan pintu-pintu guru. Maksudnya ini ceritanya tinggal di pesantren bareng-bareng, guru juga di pesantren. Tidak mengetuk ia akan pintu guru, tetapi sabar ia hingga keluarlah oleh guru. Nah, jadi kesimpulannya, menjaga waktu dengan baik, tidak mengetuk pintu guru sembarangan, menunggu sampai keluar. Falhasilu annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sukhtahu. Maka bermula kesimpulan itu bahwa sungguhnya si santri itu yatlubu ridahu, mencari ia akan ridhanya guru. Wa yajtanibu sukhtahu,
dan menjauhi ia akan kemarahannya guru, wa yamtasilu amrahu dan melaksanakan ia akan perintahnya guru, fi ghairi maksiatin lillah pada bukan maksiat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulannya, biar masuk dalam kategori memuliakan ilmu, yaitu memuliakan guru tadi. Kesimpulannya dia mencari ridha guru. Bagaimana caranya supaya guru senang ke kita, guru rela ke kita, meninggalkan hal-hal yang membuat guru marah, melaksanakan perintah-perintah guru selama tidak maksiat kepada Allah. Nah, kalau guru senang dalam mengajarkan juga ikhlas, rela, ilmu mudah. Nah, adapun taat kepada guru dalam perkara maksiat kepada Allah nggak boleh. Fa innahu la ta'ata li makhluq fi maksiatil khaliq. Ini dari hadis Nabi. Karena bahwa sungguh hal wasyik itu tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat kepada Khalik. Nggak boleh kita maksiat kepada Allah. Taat kepada guru dalam rangka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi kita bersabda, inna syarran nasi may yuzhibu dinahu lidunya ghairihi bi ma'siyatil khaliq. Sungguhnya seburuk-buruk manusia itu orang-orang yang menghilangkan ia akan agamanya. Dia menjual agamanya li dunia ghairihi karena dunia orang lain dengan cara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terlarang. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Dan sebahagian dari menghormatinya guru itu tauqiru auladihi, memuliakan anak-anaknya guru, wa may yata'allaqu bihi, dan orang-orang yang berhubungan ia dengannya guru. Masuk dalam kategori menghormati guru, menghormati anak guru, menghormati semua orang yang berhubungan dengan guru, teman guru, orang tua guru, dan siapapun yang berkaitan dengan guru. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah rahmatullahi alaihi yahki. Dan adalah guru kami, kata Syekh Darnuji rahimahullah, adalah guru kami Syekhul Islam Syekh Burhanuddin Shahibul Hidayah, pemilik kitab Hidayah rahmatullahi alaihi, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada beliau. Yahki, beliau menghikayahkan satu cerita. Anna wahidan min akabiri a'immati Bukhara kana yajlisu majlis ad-darsi. Bahwa sungguh seseorang dari pembesar-pembesar para ulama, min akabiri a'immah, adalah seseorang daripada pembesar-pembesar imam, ulama, maksudnya di Bukhara, di daerah Bukhara. Karena yajlisu majlis ad-darsi, adanya beliau itu, salah seorang itu duduk ia pada majelis ilmu, majlis ad-darsi pada majelis belajar, majelis ilmu. Wa kana yaqumu fi khalalid darsi ahyanan, dan adanya beliau itu berdiri ia pada celah-celah belajar, ahyanan, kadang-kadang. Jadi kadang-kadang seorang ulama tersebut di celah-celah belajar dan mengajarnya, beliau bangun. Karena yaqumu, adanya beliau bangun ia, berdiri ianya beliau, fi khalalid darsi, pada celah-celah belajar, ahyanan, kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk. Fasa'alu anhu, mereka bertanya tentangnya. Kenapa Anda ya Syekh kadang berdiri, kadang duduk? Faqala, maka menjawab ianya beliau, inna bna ustadzi yal'abu ma'asibiyam fi sikkah. Sesungguhnya anak guruku itu yal'abu, sedang bermain ia, ma'asibian, bersama anak-anak, fi sikkah, di jalan. Aku melihat anak guruku berjalan, itu lagi main-main di jalan. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjid, datang ia kadang-kadang ke pintu masjid, kadang-kadang dia lewat ke pintu masjid. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'dhiman li ustadzi. Maka apabila aku melihat akannya anak tersebut, aku berdiri untuknya, ta'dhiman, karena memuliakan bagi guruku. Ini kan luar biasa. Melihat anak ustaz saja, beliau itu berdiri memuliakannya karena memuliakan gurunya. Sebenarnya ketika memuliakan anaknya guru, beliau menganggapnya sebagai memuliakan gurunya. Ini penta'liq kitab ini agak sedikit protes pada masalah ini. 3, kita lihat nih 3. In sahha hadza fa huwa minal ghuluwi alladhi laisa lahu wajhun syar'iyyun. Jika benarlah oleh ini, jika sahlah oleh ini, maka ini itu termasuk dari berlebih-lebihan, ghulu.
Wulu alladzi yang tidak ada baginya itu wajhun syar'iyyun, tidak ada dukungan agama kata penta'ali ini. Bal fihi mukhalafatun tarbiyah, bahkan di dalamnya itu menyalahi aturan pendidikan, la takhfa yang tidak tersembunyi. Kata beliau kalau sampai harus berdiri karena melihat anak guru karena memuliakan guru dianggap berlebihan. Tapi dalam syarah kitab ta'lim nggak ada protes seperti itu. Lanjut. Wal qadhi al-imamu Fakhruddin al-Arsabandi kana ra'isal la'immah fi Marwa. Dan bermula qadhi Imam Fakhruddin al-Arsabandi, ada ianya beliau itu ra'isal la'immah, merupakan pemimpinnya para imam, pemimpinnya para ulama fi Marwa, di daerah Marwa. Di daerah Marwa ada seseorang bersama qadhi Imam Fakhruddin, beliau ini ra'isal la'immah, pemimpinnya para imam, tokoh besar ketika itu. Wa kana sultan yahtarimuhu ghayatal ihtiram, dan adalah sultan, penguasa di Marwa itu, yahtarimuhu menghormati ianya si sultan, akannya imam ghayatal ihtiram akan sangat-sangat menghormati. Wa kana yaqulu, dan ada ianya Syekh Imam Fakhruddin ini berkata ia. Jadi beliau ini seorang imam di daerah Marwa, kemudian penguasa daerah Marwa sangat menghormati beliau. Beliau berkata, innama wajadtu bihadzal mansab bi khidmatil ustad. Hanya saja aku dapati, wajadtu, hanya saja aku dapati bihadzal mansab, dengan ini pangkat, bi khidmatil ustad, dengan sebab melayani, menghadam ustad. Kata beliau, aku mendapat kehormatan seperti ini karena aku sangat menghormati ustadku, aku menghadam ustadku. Fa inni kuntu akhdamul ustadzal qadhiyal imama Aba Zaid al-Addabusi. Kata beliau, sungguhnya aku khadam, aku layani akan Ustadz Qadhi al-Imam Aba Zaid ad-Dabusi, guru beliau. Wa kuntu akhdumuhu wa atbakhu ta'amahu salasina sanatan wa la akulu minhu syai'an. Adalah aku khadam akannya beliau, guruku. Aku memasak akan makanannya salasina sanatan, 30 tahun. Wala akulu minhu syai'an, tidak aku makan darinya makanan akan sesuatu apapun. Maksudnya begini. Ya, Syekh Imam tersebut mendapatkan kehormatan tadi dengan sebab beliau melayani guru beliau Qadhi Imam Abu Zaid ad-Dabusi. Kata beliau, saya melayani guru saya, memasak makanannya 30 tahun tanpa makan sesuatu dari apa. Artinya beliau memasak makanan gurunya bukan karena mengharapkan makanannya, tapi memang ikhlas untuk melayani. Makanya beliau pun, kata beliau, mendapatkan keberkahan ilmu yang luar biasa. Kita ulang lagi. Jadi tadi Imam Fakhruddin Arsabandi, kita lihat siapa beliau. Imam Fakhruddin Arsabandi. 4, 5. Itu Al-Imam Muhammad bin Husain nama beliau. Imam Muhammad bin Husain Abu Ja'far, kana faqihan, beliau seorang faqih, fadilan seorang utama, munadhiran seorang ahli debat, lahu ta'lifun, punya karangan, waqad tawallal qadha fi Marwa, pernah menjadi qadhi di Marwa, wafat tahun 511. Ini hampir duluan meninggal Imam Ghazali ini. Imam Ghazali 505. Jadi Marwa ini kota masyhur di daerah Khurasan. Kita lanjutkan. Wa kana Syekhul Imamul Ajallu Syamsul A'immah Al-Halwani. Dan adalah Syekh Imam yang mulia Syamsul A'immah Al-Hulwani rahmatullahi alaih, kad kharaja, sungguh keluarnya beliau min Bukhara. Jadi Syekhul Imam Ajal Syamsul A'immah, kita sebut aja Syekh Hulwani rahmatullah alaih, beliau keluar dari daerah Bukhara. Tadinya beliau tinggal di Bukhara mengajar, kemudian keluar dari Bukhara
Wa sakana fi ba'dil qura ayyaman li hadisatin. Dan tinggal ianya beliau di sebahagian desa ayyaman beberapa hari liha disatin wakaan, karena satu kejadian yang terjadi ia lahu baginya Syekh. Jadi Syekh Hulwani ini keluar dari Bukhara, beliau tinggal di sebahagian desa beberapa hari karena satu kejadian yang menimpa beliau yang mengharuskan beliau untuk keluar dari Bukhara. Wa qad zarahu talamidhuhu ghaira Syekhil Imam Syamsil A'immah Al-Qadhi Bakr bin Muhammad Az-Zaranjari. Dan sungguh telah menziarahi akannya Syekh Hulwani, menziarahi akannya Syekh Hulwani, talamidhuhu oleh semua murid-murid beliau, ghaira Syekh Imam, selain Syekh Imam Syamsil A'immah, ghaira Syekhil Imam Syamsil A'immah Al-Qadhi Bakar bin Muhammad Az-Zaranjari. Jadi semua murid-murid Syekh Hulwani ini datang mengunjungi beliau, selain Syekh Imam Syamsul A'immah Qadhi Bakar bin Muhammad Az-Zaranjari, selain Syekh Muhammad Zaranjari. Beliau enggak datang mengunjungi guru beliau, yaitu Syekh Hulwani rahimahullahu taala. Faqala lahu hina laqiyahu, maka berkata ianya guru, ianya Syekh Hulwani, lahu baginya Syekh Zaranji, hina laqiyahu ketika menemui ianya Syekh Hulwani akannya Syekh Zaranji. Jadi guru itu ketika ketemu murid beliau bertanya, limadza lam tadzurni? Kenapa tidak engkau kunjungi akan aku? Kenapa engkau tidak menziarahi aku? Yang lain pada datang. Qala, menjawab ianya Syekh Zaranji, kuntu masyghulan bi khidmatil walidah. Adalah aku itu yang sibuk melayani ibuku. Beliau sibuk membantu ibu beliau. Qala, gurunya berkata ketika itu, turzakul umra, engkau direzekikan akan umur. Engkau sebab melayani orang tuamu, berbakti kepada ibumu, kau akan diberikan umur panjang. La turzaku raunakad darsi, tidak akan diberikan kepada engkau akan keindahan belajar mengajar maksudnya. Raunakad darsi. Wa kana kadzalik, dan ada ianya Syekh Zaranji itu seperti demikian beliau memang enggak sempat belajar, sibuk. Fa innahu kana yaskunu fi aksari awqatihi fil qura. Maka bahwa sungguhnya beliau Syekh Zaranjari itu ada ianya beliau itu tinggal fi aksari awqatihi dalam kebanyakan waktunya beliau fil qura, tinggal di daerah pedesaan. Walam yamtadim lahud darsu, dan tidak rapilah bagi beliau oleh belajar mengajar. Memang kenyataannya, faktanya Syekh Zaranjari ini seperti yang dikatakan oleh guru beliau. Umurnya panjang, namun tidak bisa mendapatkan kenikmatan, keindahan belajar dan mengajar. Beliau tinggal di desa. Kebanyakan waktu beliau habiskan di desa. Tidak rapi urusan belajar mengajar, karena orang rata-rata belajarnya ke kota katanya, ini dulu. Faman ta'adza minhu ustaduhu yuhramu barakatal ilmi wa la yantafi'u bil ilmi illa qalila. Maka bermula siman yang tersakiti darinya siman oleh gurunya. Seorang murid yang gurunya tersakiti karenanya, apa karena ucapannya, karena tingkah lakunya, yuhram, niscaya diharamkan akan dianya siman akan keberkatan ilmu. Dia tidak mendapatkan keberkatan ilmu, wala yantafi'u, tidak bermanfaat ia dengan ilmu kecuali sedikit. Ilmunya jadi kurang manfaatnya. Jadi di sini ada sedikit protes. Ketika di sini Syekh Zarnuji menyatakan kalau Syekh Zaranjari ini karena beliau tidak mengunjungi guru beliau, beliau didoakan, artinya dikatakan kepada beliau panjang umurnya tapi tidak berkah ilmunya, atau kurang berkah, atau kurang mendapatkan keindahan dalam belajar mengajar. Di sini ada protes ini, pentaklik protes bahwa dalam kitab lain tertulis enggak seperti itu. Coba kita lihat. La nadunnu anna hadzal amra sahihun. Tidaklah kita mengira bahwa sungguh ini perkara itu sahih. Tidaklah ini benar seluruhnya, kata pentaklik. Tidak benar kalau Syekh Zaranjari itu tidak mendapatkan keindahan belajar. Faqad qala al-Qarashi fil Jawahiril Mudhi'ah. Sungguh telah berkatalah oleh Syekh Qarshi dalam kitab Jawahiril Mudhi'ah tentang Zaranjari. Apa kata Syekh dalam kitab Jawahirul Mudhi'ah? Ini kita baca ini dulu dikit, penting nih.
Artinya di sana katanya beliau kanal fuqaha adalah Syekh Daranjari itu seorang faqih. Idza waqa'a lahum iskalun yarji'una ilaih. Bila terjadi bagi mereka kemuskilan, satu kerumitan, mereka rujuk kepadanya. Beliau jadi rujukan ahli ilmu. Ada orang-orang yang enggak paham, orang itu datang kepada beliau bertanya. Wa kanan indahu kutubun aliyah, dan adalah di sisinya Syekh Daranjari itu kutubun, kitab-kitab yang bermutu tinggi, ma wasalat ilaina illa min riwayati, yang tidak sampai hanya kitab kepada kita melainkan melalui riwayat beliau. Wa nuqila an Sam'ani, dan dinakalkan dari Sam'ani, rawali anhu jama'atun, telah meriwayatkan bagiku darinya Syekh Daranjani oleh satu jamaah yang banyak di Khurasan wa ma wara'an nahar. Wa hadza yadullu, ini semua menunjukkan kepada bahwa sungguhnya Syekh Daranjari kana marji'an fil ilmi, beliau menjadi rujukan di bidang ilmu, wa anna darsahu qad intazama, dan pembelajaran beliau, pengajaran beliau memang rapi. Wa kana maqsadatul bil ilmi, wa kana maqsada, dan beliau itu menjadi tujuan kebanyakan para pencari ilmu, para santri. Fantafa'ahu wa nafa'a ghairahu, maka beliau pun mendapatkan manfaat, bisa memberi manfaat kepada yang lain pula. Ini begitu menurut penta'liq kitab ini. Jadi semua bisa, ya semua bisa saja mengkritik atau meluruskan yang tidak lurus. Ya, ini ada pensyair untuk mendukung ucapan beliau, mendukung ucapan beliau bahwa kalau tidak menghormati guru tersakiti, susah mendapatkan keberkahan ilmu. Ini innal muallima wat tabiba kilahuma, sesungguhnya para guru dan para doktor kilahuma, keduanya itu la yansihani, tidak akan memberi nasihat oleh keduanya, idzahuma lam yukrama, bila keduanya tidak dimuliakan. Jadi guru, doktor, dia susah untuk memberi nasihat. Artinya guru tidak ikhlas dalam mengajarkan, doktor tidak ikhlas dalam mengobati kita. Idza huma lam yukrama, bila keduanya tidak dimuliakan. Merasa dilecehkan, guru akan berpikir ngapain kita ngajarin. Atau dokter berpikir ngapain kita ngobatin orang yang tidak menghormati orang lain. Fasbir lidaika in jafauta tabibah, maka sabar olehmu bagi penyakitmu jika engkau sepelekan akan tabibnya penyakit. Jika kita menyepelekan seorang tabib, maka rasakan sakitmu. Waqna bijahlika in jafauta muallima, terima olehmu dengan kebodohanmu jika engkau sepelekan akan para guru. Jika kita menyepelekan para guru, kita harus menerima kebodohan kita. Guru nggak akan mau mengajarkan kita. Wa hukiya annal khalifah Harun ar-Rasyid, dan hikayahkan orang bahwa sungguh khalifah Harun ar-Rasyid ba'asa benahu ilal Asmu'i, mengutus ianya khalifah akan anaknya beliau kepada Asmu'i. Khalifah mengirim seorang anaknya kepada Asmu'i, liyu'allimahul ilma wal adaba, supaya mengajarkan ianya Asmu'i akannya anaknya khalifah akan ilmu dan adab. Ini Syekh Asmu'i ajarkan anak saya ilmu dan adab. Fara'ahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu wa bunul khalifah yasubbul ma'a ala rijlih. Maka melihat ianya khalifah akannya Asmu'i pada suatu hari, yatawadda'u, yang sedang wudu ianya Asmu'i, wa yaghsilu rijlahu, dan sedang membasuh ianya Asmu'i akan kaki beliau. Pada suatu hari khalifah lewat melihat Syekh Asmu'i sedang wudu dan sedang membasuh kakinya. Wa bunul khalifah yasubbul ma'a ala rijlih, dan bermula anak khalifah itu menuangkan ia akan air di atas kakinya guru. Sementara anak khalifah menuangkan air ke kaki guru. Fa'atabal Asmu'iyya fi dzalik biqaulihi, maka mencela ianya khalifah akan Asmu'i pada demikian biqaulihi, dengan ucapannya khalifah. Khalifah ketika itu protes kepada Asmu'i, innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu, hanya saja aku mengirim akannya anakku kepadamu supaya engkau ajarkan akan dia dan engkau adabkan akan dia. Aku kirim anakku ke sini supaya engkau ajarkan ilmu dan adab.
Falimadza la ta'muruhu bi ay yasubbal ma'a bi ihda yadayhi wa yaghsira bil ukhra rijlaka. Mengapa mengapa tidak engkau perintahkan akan dianya si anak bahwa menuangkan ia akan air dengan salah satu dari dua tangannya dan membasuh ia dengan tangan yang lain akan kakimu. Mestinya anakku itu jangan menuangkan air doang, kau perintahkan dia satu tangan dia menuangkan air, tangan yang lain dia membasuh kakimu biar dia beradab. Begitu maksud khalifah. Luar biasa ini. Zaman dulu ini ya. Sampai di sini dulu, sudah panjang ini. Nah, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.